Semakin membuat terkejut. Ketika mereka masuk, mereka menyadari bahwa apa yang mereka lihat di depan gerbang sebelumnya hanyalah seperti sebuah puncak gunung es. Xia Yong tampak semakin terkejut. Ketika mereka sampai di lobi, sudah ada 3 atau 4 dokter yang menunggu mereka. Dokter-dokter itu langsung mengangkat Ibu Su keluar dari mobil dan memulai pemeriksaan dengan cermat dan cepat. Su Nianian, bibinya, serta Xia Yong berlari sepanjang lorong rumah sakit, dan mereka tidak bisa memikirkan hal lain lagi. Tidak sampai 1 jam, semua hasil tes keluar dan Ibu Su dikirim ke unit perawatan intensif VIP. Semua orang yang melihatnya merasa lega. Su Wen datang dengan setumpuk tagihan dan rekam medis, dia menjelaskan secara singkat kepada Xia Yong dan Su Nianian, mulai hari ini dan seterusnya, Bibi akan tinggal di sini. Kalau kalian membutuhkan sesuatu, kalian bisa langsung menghubungi dokter yang hadir barusan atau kalian bisa menghubungi Kak Chi. Ini adalah slip pembayarannya, tolong disimpan. Su Nianian segera mengambilnya. Su Wen melirik ketiga orang yang belum pulih dari keterkejutannya itu, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya pergi dulu. Aku akan mengantarmu, ucap Xia Yong sambil mengikuti berjalan keluar dari bangsal rumah sakit. Saat berjalan menuju gerbang, Xia Yong diam-diam mengambil keputusan di dalam hatinya. Berdasarkan dari serangkaian pemeriksaan profesional barusan dan perhatian para dokter di sana, meskipun jika ini rumah sakit swasta, dia akan tetap menerimanya. Di depan pintu, Xia Yong bertanya dengan suara berat, permisi, berapa biaya rawat inap dan perawatan di sini? Di mana saya harus membayar? Mendengar pertanyaan itu, Xiang Nuan menatapnya heran. Sedangkan Su Wen tenang dan tersenyum, jangan khawatir tentang uang, Tuan Xia. Mulai hari ini, semua biaya perawatan Bibi akan ditanggung oleh Yayasan Malaikat. Yayasan Malaikat, Xia Yong benar-benar tercengang. Tentu saja dia pernah mendengar tentang yayasan amal yang paling terkenal di Haidu itu. Dikatakan bahwa yayasan itu didirikan khusus untuk pasien miskin, dan yayasan itu sudah memberikan bantuan kepada pasien yang tidak terhitung jumlahnya setiap tahun. Namun karena terlalu banyak pasien yang mendaftar, proses peninjauannya menjadi sangat ketat dan sulit dilewati. Hal itu juga terjadi karena selama mereka disetujui oleh yayasan, maka yayasan akan bertanggung jawab atas semua biaya pengobatan pasien sampai pasien meninggal atau keluar dari rumah sakit. Xia Yong sedikit pusing, dia kembali ke bangsal, memandang Su Nianian di samping ranjang rumah sakit, dan bertanya dengan suara rendah, Nianian, apa kau sudah mendaftarkan ibumu untuk bantuan dari Yayasan Malaikat? Tidak, Su Nianian menggelengkan kepalanya, apa itu? Xia Yong bahkan merasa lebih pusing lagi. Selain Nianian, siapa lagi yang akan mendaftarkannya? Ucap Xia Yong dalam hati. Dia tidak memikirkan Qi Gui sama sekali. Xia Yong berpikir, lagi pula Yayasan Malaikat akan membutuhkan waktu paling cepat sekitar 1 bulan untuk bisa menyelesaikan pendaftaran dan persetujuan, bahkan jika Qi Gui benar-benar mendaftarkan mereka, tidak mungkin untuk mendapatkan hasilnya secepat itu. Terlebih lagi, tidak peduli betapa sulitnya keadaan Ibu Su, dia adalah putri dari keluarga kecil Xia yang kaya di kota Nan. Yayasan umumnya tidak menyetujui kualifikasi pasien dari keluarga kaya. Pada saat itu, tiba-tiba ponsel Xia Yong berdering. Telepon itu berasal dari pria baik hati yang sudah mengatakan yang sebenarnya pada Xia Yong sebelumnya. Xia Yong berjalan di luar pintu, mengangkatnya, dan pria itu berkata dengan prihatin, saudaraku, bagaimana? Ini benar-benar buruk, kau pergilah ke Jincheng, aku bisa membantumu mengaturnya di sana. Xia Yong menjawab, tidak perlu. Kami sekarang di rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta. Sebelum Xia Yong selesai berbicara, pria itu bertanya dengan cemas, rumah sakit mana? Kebanyakan rumah sakit swasta itu rumit, dan para dokternya tidak profesional. Jangan tertipu. Xia Yong juga sedikit khawatir tentang hal ini, dan berkata, kau mungkin belum pernah mendengarnya. Ini namanya Furun Sanatorium. Itu di pinggiran kota Beijing. Lingkungannya sangat bagus, dan ada banyak tanaman mahal di dalamnya. Begitu dia selesai berbicara, pria itu terdiam cukup lama. Tamu terhormat sudah datang. Hati Xia Yong seketika tenggelam, ada apa? Apa rumah sakit swasta ini, penipu yang terkenal? Saudaraku, apa kau bercanda? Pria itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, jangankan kau, bahkan jika Suguozu sendiri yang sakit, dia tidak akan bisa masuk untuk dirawat di Furun Sanatorium. Setelah berhenti sejenak, pria itu berkata lagi, orang yang bisa memasuki sanatorium itu setidaknya harus ada hubungannya dengan 4 raksasa teratas di Beijing. Itu saja, mereka harus membuat janji lebih dulu, dan kau sekarang berkata padaku kalau kalian ada di sana. Xia Yong, yang berdiri di koridor sanatorium terdiam dan tiba-tiba merasa bahwa lantai di bawah kakinya sedikit panas. Xia Yong kembali ke bangsal, dia memandang Su Nianian dengan tatapan rumit beberapa saat, lalu dia melangkah maju dan menepuk pundak Su Nianian, Nianian, mungkin, keluarga Su dan keluarga Xia tidak seberuntung dirimu. Hargailah persahabatanmu dengan Qi Gui. Su Nianian kebingungan dengan sikap pamannya itu. Su Wen dan Xiang Nuan masuk ke mobil, dan ketika mereka pergi, mereka melaporkan situasinya kepada Qi Gui, dan juga mengirimkan hasil diagnosa dari dokter yang merawatnya. Qi Gui duduk di sofa kamar hotelnya dan sedikit mengernyit ketika melihat hasil yang dikirim oleh Su Wen.
Situasi ini agak serius. Saat dia sedang berpikir, telepon tiba-tiba berdering. Qi Gui melirik ide penelepon dan mengangkatnya. Bos Qi, aku telah mengikuti instruksimu dan meminta yayasan untuk mentransfer biaya pengobatan. Siapa orang itu? Apa kau membuat pengecualian dan lewat pintu belakang sekarang? Qi Gui membalik buku informasi tentang Ibu Su yang telah dia diselidiki sebelumnya, dan berkata dengan ringan, aku tidak membuat pengecualian. Situasinya agak istimewa, dan dia tidak lebih baik dari keluarga miskin. Keluarga Su tidak sabar menunggu kematian Ibu Su, dan tidak akan memberikan bantuan keuangan pada mereka. Meskipun keluarga Xia adalah keluarga Ibu Su, namun ada 3 atau 4 anak yang berusaha merebut harta keluarga mereka, hanya Xia Yong yang benar-benar peduli padanya. Tapi Xia Yong sendiri tidak bisa mendukung biaya pengobatan Ibu Su yang mahal. Terserah, jawab Shen Yun tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun juga, itu adalah yayasan Qi Gui. Dia menginvestasikan semua uangnya setiap tahun untuk membantu pasien yang membutuhkan, sehingga hal itu sebenarnya normal jika Qi Gui ingin membantu temannya sekarang. Shen Yun berkata dengan riang, aku akan berada di Beijing malam ini, maukah kau menjemputku? Lelang ini adalah proyek tahunan paling penting dari Tenggui Group, jadi Shen Yun secara alami pasti datang sendiri. Qi Gui menjawab singkat, tidak. Sebagai atasan dari Tenggui Group, Shen Yun tahu bahwa akan ada sekelompok orang di sekitarnya yang mendekatinya untuk mendapat lelang itu sehingga dia terlalu malas untuk pergi. Shen Yun tidak terkejut dengan jawabannya, dia hanya bertanya dengan santai, kalau begitu ketika aku sudah selesai menyingkirkan masalah ini, ayo kita pergi makan bersama. Saat duduk di sebelah Shen Yun, ada saja orang yang mencoba menemukan topik untuk menyanjung salah satu eksekutif tingkat tinggi itu. Qi Gui memikirkannya, tapi dia tidak bertemu Shen Yun dalam waktu yang cukup lama, datanglah langsung ke rumahku. Ucap Qi Gui, menerima ajakan Shen Yun. Setelah berhari-hari di Beijing, Qi Gui sama sekali belum kembali ke rumahnya. Mereka akan pergi bersama ke sana kali ini. Oke, Shen Yun menutup telepon, melihat pemandangan terpencil di luar jendela kereta berkecepatan tinggi, dan menghela nafas, mengapa Haidu tidak membuka penerbangan langsung ke Beijing. Shen Yun merasa karena itu dia harus bekerja keras naik kereta berkecepatan tinggi untuk bisa sampai ke Beijing. Rumah keluarga Su. Ketika Su Qing kembali, hari sudah sedikit larut. Begitu dia kembali, segera dia dipanggil ke ruang kerja oleh kakek Su. Kakek Su berbicara singkat tentang Su Nianian. Su Qing mendengarkan dan mengerutkan kening, kakek, bukankah terlalu kejam untuk melakukan ini? Selain itu, ketika Su Nianian putus asa, dia pasti akan kembali untuk memohon padamu. Tamu terhormat yang kakek undang dari Haidu akan segera datang. Jika mereka melihat Su Nianian pada waktu itu, aku khawatir itu akan berdampak buruk untuk keluarga Su. Tuan Su tidak memikirkan ini sebelumnya. Dia mengerutkan kening, benar juga. Tamu terhormat tiba sore tadi dan sedang beristirahat di kamar tamu. Aku memanggilmu ke sini untuk menyapa mereka. Kalau begitu kakek harus lebih berhati-hati tentang Su Nianian. Su Qing mengeluarkan teleponnya, aku akan menelponnya dulu dan membujuk tentang masalah ibunya, jangan sampai dia membuat masalah nanti. Nona dari HAIDU. Ruang rumah sakit. Su Nianian berjalan keluar dari ruangan dokter yang merawat ibunya dan hendak kembali ke bangsal, tiba-tiba telepon berdering. Su Nianian mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, seketika matanya berubah menjadi dingin. Sebenarnya Su Nianian ingin langsung menutup telepon itu, tetapi ketika jarinya akan mengklik tombol tutup, jari itu berhenti. Su Nianian tidak tahu suasana hatinya seperti apa saat ini, sehingga dia menekan tombol jawab. Detik berikutnya, suara acuh tidak acuh Su Qing terdengar dari telepon, Su Nianian, keluarga Su bisa membantu ibumu mencari rumah sakit, dan bisa membantumu membayar semua tagihan rumah sakit, tapi ada syaratnya. Setelah berbicara tentang hal itu, Su Qing berhenti sejenak, nadanya berubah menjadi dingin seolah-olah dia sedang bernegosiasi dengan orang asing. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak boleh mendekati keluarga Su, atau mengatakan apapun tentang keluarga Su. Setelah Su Nianian mendengar ucapan Su Qing yang seperti itu, dia tiba-tiba merasa sedikit naif. Dia bersandar ringan ke dinding, memegang ponselnya sambil melihat keluar jendela dan menatap pemandangan taman yang tenang dan elegan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, tidak perlu, kami telah menemukan rumah sakit, dan masalah biaya pengobatan telah diselesaikan. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku dan ibuku, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Su. Setelah berbicara, Su Nianian langsung menutup telepon. Di masa lalu, Ibu Su tidak mau memberikan posisi miliknya di dalam keluarga Su untuk Yin Xiu, karena dia menahan gejolak batin di dalam hatinya. Ditambah dengan biaya pengobatannya yang tinggi, tidak ada yang mampu membayarnya kecuali keluarga Su. Selain itu keluarga Su juga takut Ibu Su akan keluar dan berbicara omong kosong pada semua orang. Hal itu bisa berdampak buruk untuk reputasi keluarga Su. Dengan tetap tinggal di rumah keluarga Su dan pergi ke rumah sakit yang ditunjuk keluarga Su, dia bisa membayar biaya pengobatannya. Dengan begitu ibunya tidak ada pilihan lain selain tetap bertahan dan tinggal di keluarga Su. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun keluarga Su tidak peduli dan tidak adil pada ibunya ditambah kejadian ini, Su Nianian percaya bahwa ibunya seharusnya bisa melihat ini dengan jelas.
Mereka akan tetap baik-baik saja jika benar-benar putus hubungan dengan keluarga Su. Di tempat lain, Su King sedikit terkejut mendengar ucapan Su Nianian. Kakek Su melihat ekspresi Su King dan bertanya dengan suara yang dalam, ada apa? Dia tidak setuju, atau apakah dia ingin menggunakan ini sebagai ancaman dan meminta lebih banyak uang? Su King meletakkan telepon dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya, tidak juga. Dia bilang dia sudah mendapatkan rumah sakit, dan mulai sekarang, dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Su lagi. Setelah mendengarnya, kakek Su juga sedikit terkejut. Su Nianian dan ibunya mencoba yang terbaik untuk tidak menunjukkan diri dalam keluarga Su selama 8 tahun, dan mereka bahkan tidak berani mengatakan bahwa mereka telah dihina oleh pelayan keluarga Su. Kakek Su merasa Su Nianian dan ibunya telah berani menyerangnya dan cucu keluarga Su dengan terang-terangan sekarang. Kakek Su terdiam beberapa saat, tetapi dia tidak mengambil pusing masalah ini, mungkin dia menemukan rumah sakit swasta yang tidak bagus. Karena dia sudah berkata begitu, jangan khawatirkan lagi tentang itu. Semua rumah sakit di Beijing yang memiliki fasilitas yang bagus dan dapat dijangkau oleh orang kelas atas sudah dihubungi oleh kakek Su, dan Su Nianian pasti tidak akan bisa masuk ke sana. Lagi pula Xia Yong dan Su Nianian jarang datang ke kota Beijing, jadi bukan tidak mungkin mereka tertipu oleh banyak rumah sakit swasta di sana. Su King tidak mengatakan apa-apa lagi. Hal utama yang dia pikirkan adalah dia takut Su Nianian akan merusak reputasi keluarga Su di depan para tamu terhormat. Karena Su Nianian tidak akan datang dan mencari masalah, dia tidak akan peduli dengan hal-hal lainnya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kamar tamu untuk menemui Nona Hai. Tuan Su berdiri, orang tuamu, Paman Chi, dan Bibi Chi sudah tiba. Mereka pasti sedang mengobrol dengan Nona Hai sekarang. Mendengar itu, Su King berdiri, kalau begitu, haruskah aku memanggil Chi Yan juga? Oke, kakek Su mengangguk. Pukul 6 sore. Qi Gui meminta izin pada Profesor Liu untuk kembali ke rumahnya di Beijing. Shen Yun sudah menunggu di depan gerbang perumahan. Tanpa ada Qi Gui, dia tidak bisa masuk ke sana. Seperti tertimpa 1 ton, Shen Yun mengenakan setelan berwarna hitam dengan kaki yang ramping, ditambah kacamatanya yang elegan, membuat alisnya semakin terlihat halus dan tajam. Penampilan Shen Yun kali ini penuh dengan aura elit kelas atas. Maaf, aku membuatmu menunggu. Qi Gui melihat Shen Yun, dia segera turun dari mobil dan meminta maaf. Tidak juga, setiap kali aku menunggumu, Bos Qi, aku merasa sangat senang. Begitu Shen Yun membuka mulutnya, aura elitnya langsung menghilang. Pengawal yang mengikuti Qi Gui hanya diam saja. Qi Gui melangkah maju dan menunjukkan ID-nya kepada para penjaga. Shen Yun berdiri di samping Qi Gui dan melihat ke arah perumahan. Rumah Qi Gui ditempatkan oleh negara jauh di sudut tertentu di pusat kota Beijing, perumahan dengan gedung tua yang bahkan tidak memiliki lift. Terlihat gerbang besi perumahan Qi Gui berwarna hitam dan sangat besar, gerbang itu dijaga oleh tentara bersenjata, pemeriksaan untuk keluar masuk ke perumahan itu juga dijaga sangat ketat. Segera, pengawal Qi Gui kembali, dan prajurit di depan gerbang membukakan gerbang. Qi Gui berkata singkat, masuk mobil dulu. Oke, Shen Yun mengikuti. Saat mobil masuk ke dalam perumahan, di sepanjang jalan, dia melihat bibi-bibi dan paman-paman yang berpakaian santai sedang berjalan atau menari di taman. Terlihat juga ada seseorang yang sedang memungut sampah di perumahan. Ketika mereka melihat Qi Gui kembali, mereka semua menyambutnya dengan senyuman. Qi Gui menjawab dengan sopan. Shen Yun duduk tenang di samping Qi Gui, dengan kedua kaki rapat dan tangan di lutut, dia tampak patuh seperti siswa sekolah dasar. Ketika dia pertama kali datang, dia benar-benar berpikir bahwa mereka hanyalah paman-paman dan bibi-bibi biasa. Sampai suatu ketika, dia melihat wajah salah satu bibi itu tampil dalam sebuah wawancara formal di tingkat nasional. Pada saat itu, dia merasa seperti dihantam oleh sebuah benda seberat 1 ton. Dia akhirnya mengerti bahwa di perumahan tempat Qi Gui tinggal, paman-paman dan bibi-bibi itu adalah seorang veteran yang telah berkontribusi pada negara di berbagai bidang. Setiap pernyataan yang mereka buat bisa menimbulkan sensasi dan berita besar di internet. Sejak saat itu, setiap kali Shen Yun datang ke sini, dia merasakan banyak tekanan dan dia berusaha mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Menurutnya, di seluruh China hanya Qi Gui, seorang anak muda yang bisa nyaman berdampingan dengan sekelompok raksasa. Mobil berbelok dari taman depan perumahan dan perlahan berhenti di depan sebuah gedung. Qi Gui dan Shen Yun turun dari mobil dan berjalan ke lantai 3. Dia mengeluarkan kuncinya, membuka pintu, dan seketika, sebuah ruangan yang bersih, rapi dan penuh tanda kehidupan terlihat di depan mata Shen Yun. Bos Qi, aku terkejut setiap kali aku datang ke rumahmu. Shen Yun masuk dan berbisik, hanya melihat penampilanmu yang biasa, tidak ada yang akan percaya kalau kamu bisa hidup dengan sangat baik. Qi Gui kembali ke kamar mandi untuk mencuci tangannya, dan keluar sambil berkata, ambil minuman apapun yang ingin kau minum. Bahkan jika rumah Qi Gui sedang tidak dihuni, seseorang akan datang untuk membersihkannya setiap hari, dan keperluan harian akan diisi ulang secara teratur untuk memastikan bahwa dia dapat menggunakannya kapan saja.
Shen Yun juga mencuci tangannya, lalu keluar dan mengambil 2 botol jus dari lemari es, dan menyerahkan satu kepada Qi Gui. Sayang sekali kamu tidak minum alkohol. Minum alkohol akan mempengaruhi pekerjaanku. Qi Gui mengambil alih. Shen Yun tidak mengatakan apa-apa lagi, dia juga tahu bahwa pekerjaan Qi Gui adalah seorang dokter, dan mungkin ada keadaan darurat kapan saja, dan minum alkohol bisa menyebabkan masalah. Shen Yun berdiri di depan meja kopi, membuka tutup botol jus, lalu menyesapnya, sambil memikirkan sesuatu, tiba-tiba nadanya berubah menjadi sedikit bersemangat. Apa kau akan memasak untukku malam ini? Tidak, Qi Gui dengan dingin menyela ekspektasinya, aku sudah memesan makanan pesan antar. Shen Yun menjawab lemah, oke. Makanan yang dibawa pulang oleh Qi Gui bukanlah makanan biasa, tetapi makanan ini disiapkan oleh seorang koki dari restoran bintang 5 di Beijing, dan juga diantarkan oleh orang yang spesial. Untuk rasanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi Shen Yun masih memiliki sedikit dendam di hatinya karena dia tidak bisa memakan makanan yang dibuat oleh Qi Gui sendiri. Setelah makan malam, Shen Yun duduk di seberang Qi Gui, mengambil tusuk gigi dan memasukkan sepotong semangka, dan berkata dengan santai sambil makan, ngomong-ngomong, Kak Qi, beberapa waktu lalu, di Haidu ada geng penipu yang berpura-pura menjadi pacarku. Mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui preferensiku dengan baik, dengan begitu mereka menjanjikan para korbannya bisa dilirik oleh Tenggui Group saat pelelangan. Beberapa perusahaan di Haidu telah tertipu. Meskipun aku sudah menelepon polisi segera setelah mengetahuinya, geng penipu itu sangat licik. Mereka melarikan diri dari Haidu, mungkin mereka ada di Beijing sekarang, berhati-hatilah. Jangan hancurkan anak-anak itu. Mendengar ini, Qi Gui mengangkat matanya karena terkejut, orang-orangmu tidak bisa menangkap mereka. Sedikit sulit, Shen Yun berkata lemah, mereka itu sangat licik, mereka hanya menghubungi keluarga kaya dan berkuasa secara pribadi. Ada beberapa orang yang tertipu, tapi berita ini belum menyebar luas, sehingga semakin menyulitkan orang-orangku untuk mengetahui di mana penipu itu bersembunyi. Penipuan semacam ini, cukup mudah ditebak begitu mereka berhasil mendapatkan uang, mereka akan segera kabur dan bersembunyi. Lalu mereka akan keluar lagi setelah 2 atau 3 bulan, sehingga membuat penyelidikan semakin sulit. Qi Gui sedikit mengernyit. Shen Yun tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang topik ini, lalu dia hanya mengingatkan Qi Gui, aku telah mengirim pemberitahuan ini ke perusahaan besar di China, tetapi ada beberapa perusahaan kecil yang tidak ku ketahui, jadi aku tidak bisa memperingatkan mereka. Jika kau punya teman, kau bisa memberitahukan hal ini pada mereka. Shen Yun tahu bahwa Qi Gui bertemu dengan beberapa orang di kota Nan, beberapa di antaranya tampak berasal dari keluarga menengah dari kota itu, dan mungkin mereka juga mengikuti lelang ini. Qi Gui mengangguk. Keduanya mengobrol beberapa saat, dan Qi Gui mulai khawatir tentang acara pelelangannya, bagaimana situasi pelelangannya. Berbicara tentang ini, Shen Yun menghela nafas, tender yang diajukan saat ini, kebanyakan masih berasal dari perusahaan besar. Meskipun semua perusahaan itu bagus, namun semuanya sedikit kurang inovatif. Selain itu sulit untuk menarik pelanggan di saat seperti ini jika terus mengandalkan perusahaan yang sebelumnya. Masih ada beberapa hari sebelum pelelangan, dan sebagian besar penawaran belum diajukan. Aku akan melihat apakah aku bisa mendapat yang aku inginkan. Perusahaan yang belum mengajukan diri untuk mengikuti lelang Tenggui Group kebanyakan adalah perusahaan kecil dan menengah. Perusahaan besar memiliki jaringan yang berkembang dengan baik. Mereka dengan cepat mendengar informasi tentang kebutuhan Tenggui Group tahun ini, sehingga mereka dapat segera merumuskan dokumen penawaran sesuai kebutuhan. Hanya perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki koneksi dan tidak tahu apapun yang diinginkan oleh Tenggui Group, membuat mereka terus kebingungan. Shen Yun juga tidak memiliki banyak harapan untuk perusahaan-perusahaan seperti itu. Setelah makan bersama, Shen Yun bergegas pergi. Qi Gui mengantarnya, dan setelah kembali ke rumah, dia mendapat telepon dari Zhou Wei. Xiao Qi, jadwal seminar medis internasional tahun ini diubah jadi lusa, bisakah kau meluangkan waktu? Zhou Wei bertanya. Seminar medis internasional sebenarnya dijadwalkan 1 bulan lagi, tepat pada saat kompetisi nasional berlangsung. Tidak disangka ternyata menjadi lebih awal sekarang. Qi Gui tidak heran, seminar internasional semacam ini sering melakukan kesalahan dalam menentukan waktu pelaksanaannya, dan perubahan jadwal seperti ini adalah kesalahan yang rutin terjadi. Iya, Qi Gui berkata dengan sopan, terima kasih telah mengingatkanku, sekarang aku berada di Beijing, dan aku bisa langsung berpartisipasi ketika saatnya tiba. Kau kembali ke Beijing. Zhou Wei terkejut, kenapa kau tidak mengatakan apapun padaku? Apakah kau kembali ke Beijing untuk pemulihan? Qi Gui tertawa ringan, kali ini, aku di sini untuk kompetisi nasional Piala Xingyao. Anda sangat sibuk, jadi aku tidak ingin mengganggu Anda. Zhou Wei berhenti bicara sejenak sebelum bertanya dengan ragu, apa yang baru saja kau katakan, kompetisi nasional? Kalau aku tidak salah ingat Piala Xingyao itu, bukankah itu kompetisi mahasiswa kedokteran? Ternyata Anda mengingatnya dengan baik. Memang yang itu, kata Qi Gui. Zhou Wei terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas pelan, Profesor Qi, kasihanilah mereka, mereka semua adalah calon pekerja medis di China, jangan menyerang anak-anak itu sampai mereka semua terlihat konyol. Qi Gui menjawab singkat, iya,
Aku tahu. Zhou Wei menutup telepon dengan cemas. Dia masih mengandalkan beberapa mahasiswa berprestasi dari kompetisi nasional tahun ini. Di rumah keluarga Fu, kakek Fu sedang duduk di sofa, memegang secangkir teh dan menyeruput tehnya dengan tenang. Dari sudut matanya, dia melihat Fuzi turun dari lantai atas. Dia mengangkat kelopak matanya dan berkata perlahan, "Lusa, ada seminar medis internasional. Kau harus hadir sebagai wakil keluarga Fu." Selanjutnya bab 191 rahasia mengejutkan tentang Qi Gui.